Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Sapa, sahabat perempuan dan anak, teman-teman semua dimanapun Anda berada, para sahabat, sudah berada di tengah-tengah kita, para ibu-ibu dan bapak yang hebat. Nah, hari ini kita akan podcast, ngobrol bincang santai saja seputar tentang perlindungan perempuan dan anak. Yang mana di Kabupaten Karawang ini, perempuan dan anak ini menjadi indikator paling penting dan krusial di masa sekarang. Baik Bapak Ibu, baik para sahabat semua, para sahabat perempuan dan anak, sudah hadir di tengah-tengah kita Kepala PTD Kabupaten Karawang, PTD PPA Kabupaten Karawang, yaitu Ibu Karina Nur Regina SPSI. Selamat sore Ibu, bagaimana, sehat hari ini? Sore, alhamdulillah sehat sendiri. Alhamdulillah bila ini baru saja menjabat sebagai Kepala UPTD PPA Kabupaten Karawang, yang dimana sebelumnya adalah P2 TP2A Kabupaten Karawang. Cuman di sini berganti baju saja ya Bapak Ibu, berganti wajah saja. Mungkin isinya tidak sama saja, mungkin ada hal-hal yang krusial atau hal-hal yang sifatnya administratif atau dan lain sebagainya yang mungkin nanti akan disampaikan apa saja perubahan dari P2 TP2 ke PTD PPA. Dan sudah hadir bersama kita narasumber yang kedua, yaitu Bapak Asep Priyadi. Oke, selamat sore Pak Asep. Sore, Bu. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Bisa diperkenalkan nih Pak Asep ini Kenalan. sebagai apa? Di Kenalan. perkenalan aku boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Isma sebagai moderator di sini. Perkenalkan, nama saya Bapak Asep Priyadi. Saya sebagai tenaga ahli kalau di PTD unit PPA ya, PPA. Saya selaku pekerja sosial ahli pertama di sana. Oke. Mungkin penjelasannya nanti aja mungkin ya. Oke, Biar siap. seru. Tadi juga lupa ya ke Bu Egit perkenalan. Baik, mari para sahabat perempuan dan anak, dan yang ketiga ini sudah hadir tengah-tengah kita. Ibu, mungkin di Kabupaten kami sudah tidak asing lagi. Beliau adalah yang suka ngajar-ngajarin ya. Pokoknya ada yang pengen pinter ketemu Bu Rika. Oke, di sini ada sebagai coach. Ibu coach Kabupaten Karawang, yaitu Ibu Rika Fauzia dari Widya Suara. Selamat sore Ibu Rika. Selamat sore. Oke, aduh senang sekali hari ini Ibu begitu sumringah dan mempesona. Masya Cantik Allah. luar biasa. Oke, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Dan saya sendiri, Ismawati, akan menemani para sahabat perempuan anak Kabupaten Karawang pada sore hari ini untuk berbincang santai bersama para ibu narasumber yang sudah hadir di antara kita semua. Ini kita berbincang-bincang santai namun penuh makna. Baik, ngobrol tentang P2 TP2A Kabupaten Karawang yang beralih menjadi UPTD PPA. Mungkin bisa disampaikan Ibu Regina sebagai Kepala UPTD mulai dari perkenalan dan bagaimana nih aksi perubahan Ibu menjadi UPTD PPA ini, bagaimana prosesinya menjadi PPA sampai mungkin Ibu sampaikan sampai ke aksi perubahan Ibu ini. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Isma. Perkenalkan nama saya Karina Nur Regina. Saya Kepala UPTD PPA. Baru dilantik di 4 Juli kemarin. Artinya masih 2 bulan yang lalu ya. Itu. Adapun kenapa harus berganti, kenapa tadinya P2 TP2 sekarang harus UPTD PPA, sebetulnya ini amanat dari Undang-Undang PPKS yang mewajibkan setiap daerah memiliki UPTD PPA. Sedangkan P2 TP2A sendiri sekarang tergabung di Puspaga ya. Baik itu kepengurusannya maupun relawannya sekarang berada di Puspaga karena ranahnya memang pencegahan. Kalau di UPTD PPA itu kan penanganan, memang butuh profesionalisme tinggi. Kenapa profesionalisme tinggi? Karena dibutuhkan layanan ini secara komprehensif. Nah, lalu kaitannya apa dengan aksi perubahan? Jadi siswa di DKPSDN ini karena salah satunya adalah terkait pelita.
perlindungan perempuan dan anak lewat layanan informasi media audiovisual, di mana eh, eh, saya harus mengkomunikasikan kepada masyarakat layanan apa aja sih yang ada di UPTD PPA ini gitu. Nah, layanannya itu memang ada 11. Eh, jadi yang saya buat itu e-book-nya baru 6 layanan dari 11 layanan. Layanannya apa aja sih yang 6 itu? Layanan penerimaan laporan, penjangkauan, lalu hak korban, lalu kemudian layanan kesehatan, layanan hukum, dan layanan psikososial dan reintegrasi sosial. Maaf Bapak Ibu Regina, saya potong. Sebelumnya, waktu menjadi P2TP2, apakah layanan-layanan tersebut sama ada di dalam P2TP2 atau setelah menjadi UPTD PPA ini baru ada layanan yang sebutan Ibu tadi yang ada psikososial dan lain sebagainya? Bagaimana itu Ibu? Di P2TP2 ada, tapi tidak menjadi kewajiban. Itu ada, tapi tidak P2TP2 sendiri tidak berkewajiban untuk melaporkan PIT-nya. Tapi ketika UPTD, karena komprehensif itu tadi menjadi kewajiban kami untuk melaporkan gitu. Layanan itu juga di P2TP2A hanya di 6 layanan saja, tapi di kami saat ini harus 11 layanan. Reintegrasi sosial itu termasuk ke dalam layanan kami. Dan kenapa Ibu di sini bagian dari program PKP-nya Ibu ya, Pelita yang mana ini Pelita itu tadi yang Pak Ibu bisa disampaikan Pelita itu Iya, peran dari perlindungan perempuan dan anak lewat layanan informasi media audiovisual. Bisa juga sebetulnya falsafahnya adalah Pelita ini menjadi penerang bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Jadi kayak teman, kamu mau kemana aku temani gitu. Kayak teman, kamu mau kemana aku dampingi gitu. Jadi kayak kampanye seperti itu. Nah, begitu para sahabat perempuan dan anak yang disampaikan sama ibu UPTD kita yang dimaksud dari Pelita mungkin sebagai penerang. Pelita di tengah kegelapan, di tengah banyaknya kasus di masyarakat, banyaknya kasus Karawang tentang perempuan menjadi PTD PPA ini menjadi hadir sebagai pelita untuk kita semua yang menerangi khususnya perempuan dan anak yang mana dampaknya adalah menerang untuk Kabupaten Karawang. Oke, amin. Dan tidak lupa juga mungkin ini sebagai coach ya. Iya. Sebagai pelita ini kita tidak akan melupakan bagaimana lahir pelita ini tentunya berkat Ibu Coach kita ini. Bagaimana Ibu Coach yang cantik jelita ini untuk menyampaikan bagaimana menjadi lahirlah ikut membidani lah lahirnya sebuah pelita di masyarakat Kabupaten Karawang. Baik, terima kasih banyak Ibu. Mungkin sebelumnya saya mulai dengan perkenalan dulu ya. Oke, tadi sudah diperkenalkan nama saya Rika Fauzia. Saat ini saya menjadi Wideiswara di salah satu Wideiswara ya di BKPSDM Kabupaten Karawang. Nah, Bu Regina ini saat ini sedang menjadi peserta ini dalam kegiatan pelatihan ya siswa. Makanya bajunya putih. Putih hitam ini baju khusus untuk para siswa, para peserta diklat manajerial. Jadi ini salah satu level manajerial, diklatnya adalah PKP, pelatihan kepemimpinan pengawas. Nah, saat ini Ibu Regina sedang menyelesaikan aksi perubahannya. Nah, aksi perubahannya ini judulnya Pelita, ya. Nah, jadi ini alhamdulillah ya Bu, ini saya menyambut baik ide dari Bu Regina sendiri bahwa ini sudah hadir UPTD PPA yang tadi sudah menjadi amanat ya Bu ya, harus ada di kabupaten. Nah, ini bermula dari situ Bu. Jadi kenapa hadirnya program ini? Karena UPTD baru tentunya banyak masyarakat yang belum tahu layanannya apa saja, termasuk saya kan perempuan ya. Kita perempuan. Nah, iya. Tapi kan laki-laki juga ada pengguna layanan ini ya. Nah, jadi layanan ini tidak hanya berlaku untuk perempuan sebetulnya ya. Meskipun kita lebih utama. Iya. Jadi Bu Regina menyampaikan bahwa ini UPTD-nya baru. Nah, jadi akhirnya didiskusikan apa nih yang akan kita jadikan aksi perubahan dan sudah disetujui oleh mentornya atasannya Ibu ya bahwa kita akan
Ibu akan membuat suatu kegiatan sosialisasi Iya, intinya ya, sebetulnya. untuk menyampaikan ke masyarakat Karawang tentunya, ada layanan apa saja sih yang ditawarkan oleh UPTD PPA dalam bentuk e-book. Ya karena sekarang sudah zaman digital, Bu. Oke. Ya lebih mudah informasi itu diterima dalam bentuk digital, karena semua HP sudah ada ya dalam genggaman. Nah jadi satu orang bisa 2, Ibu punya 2 ya? Iya. Nah Bibi ada bisa 3. Jadi ini iya, nah Keren. Nah, kalau yang nomor 1. iya, 1 tapi Pro Max Iya. kayaknya. Boba, yang boba. Ya, atau Proma. Nah, ini Proma. Ya itu Proma. Sama nggak punya saya. Nah jadi karena sudah di dalam genggaman, kalau dalam bentuk e-book, mungkin Bu Regina juga membuatkan QR code-nya gitu ya. Jadi supaya lebih mudah untuk kita bisa, kalau sosialisasi biasa kan ya, aksesnya tadi sekali aja mungkin ya. Iya. Apalagi kalau yang kita offline ya, ketemu berapa orang sih jangkauannya. Nah kalau lewat e-book tadi ya, Bu Regina sudah sampaikan, layanannya mulai dari pelaporan sampai ke apa tadi? Rehabilitasi. Rehabilitasi. Ada 11 layanannya sebetulnya. Tapi untuk saat ini karena hanya 2 bulan, Iya. jadi baru menyelesaikan sekitar 6 dulu ya. Nah itu iya, Bisa 6 diakses. 6 itu bisa diakses. Nanti mungkin ada tanda ininya ya di bawahnya. Itu bisa dilihat lagi layanannya apa saja yang bisa diakses oleh masyarakat. Dan ini saya rasa penting sekali, ya kan? Karena ada layanan, ada UPTD-nya. Kalau yang tidak ada yang menggunakan kan ini sangat sayang sekali ya, dan mungkin ada korban yang tidak tahu Betul. kemana saya harus mengadu. Ya, apalagi anak-anak yang sangat rentan mungkin ya terhadap kekerasan ini. Nah, jadi saya rasa saya sangat menyambut baik idenya Bu Regina. Jadi kita diskusi. Ya kami coach hanya memaksimalkan saja. Sebetulnya potensi sudah ada di Bu Regina dong. Tentunya sebagai seorang psikolog, beliau sangat memahami itu. Nah, jadi kami hanya mendorong saja idenya supaya tadi gagasannya ini bisa lebih diterima oleh masyarakat. Mungkin seperti apa dan bagaimana cara mensosialisasikan. Sehingga lahirlah Pelita. Tadi sebagai teman, Sebagai teman. ya. Penerang Iya. untuk kita semua. Karena kan kadang-kadang korban tuh nggak tahu mesti gimana. Nah, Kemana ya? Terkait sosialisasi, Bu Regina, kemarin kan yang sudah diluncurkan seperti kita tahu bersama ada di launching program Pelita ini. Hari ini baru sebatas perempuan saja yang diundangkan atau hadir pada saat itu adalah beberapa organisasi perempuan. Nah, sejauh ini apa langkah lagi selain sosialisasi di e-book dan sosialisasi launchingnya kemarin, bentuk-bentuk sosialisasi apa lagi yang akan Bu Regina sampaikan kepada masyarakat seluruh? Kan mungkin ya ada beberapa yang dari masyarakat yang di pelosok, mungkin di gunung, kan Karawang itu luas, ada gunungnya, ada juga pesisirnya, ada juga industrinya. Mungkin teman-teman Gen Z ini kan mereka, para sahabat Gen Z ini bisa akses media sosial atau Instagram dan sebagainya, bisa untuk akses Pelita ini, layanan itu yang namanya lewat e-book ini. Ini untuk yang menjangkau para orang tua yang mungkin tidak melek internet dan lain sebagainya, nggak hafal gadget. Itu bagaimana strategi Ibu Egi untuk menjangkau sosialisasi, apalagi yang akan Ibu Egi keluarkan atau kegiatannya seperti apa? Oke. Beberapa kegiatan memang belum kita laksanakan. Yang minggu ini saya mau menyelesaikan podcastnya dulu. Salah satu bentuk Ya, sosialisasi. salah satu sosialisasi ini bisa. Media sosial juga sudah dibuat. IG, Facebook, lalu kemudian TikTok sampai ke TikTok juga sudah dibuat, dan insya Allah kalau konten-kontennya mudah-mudahan bisa juga kita buat setelah ini selesai. Nah, untuk flyer juga ada, di billboard juga kita buat di beberapa tempat. Berapa titik? Mungkin menjadi sentral atau yang bisa gampang dilihat semua orang. Di KP, insya Allah. Ini kita lagi berkoordinasi dengan Diskominfo. On proses berarti ya. Lagi sih. Jadi mudah-mudahan bisa berkoordinasi sesegera mungkin. Karena saya berpikirnya kalau September ini udah lagi Karawang ulang tahun ya. Jadi full sepertinya tempatnya gitu. Jadi kemungkinan setelah September ini kita akan buatkan billboard kayak dan sebagainya. Lalu saya juga akan ke Surada untuk perekaman suara
ajakan untuk melapor jika melihat mendengar ada kasus kekerasan pada anak. Tuh, sahabat perempuan dan anak. Kurang apa lagi coba? Kabupaten Karawang sudah meluncurkan perintah UPTD PPA dengan sosialisasi bisa gampang sekali diakses melalui e-book tadi, melalui media sosial, Instagram ya Bu Egi, Facebook, apalagi tadi yang digitalnya TikTok, dan juga sudah sosialisasi offline juga mengundang seluruh organisasi masyarakat perempuan yang ada di Kabupaten Karawang, stakeholdernya juga. Terus yang akan dilakukan sosialisasi itu berupa billboard yang mungkin akan dipasang di letak strategis di sentral-sentral Karawang, mungkin akan menjadi gampang dilihat atau menjadi pusat perhatian masyarakat. Jadi mungkin akan lebih banyak lagi masuk tahu tentang UPTD PPA dan bagaimana harus lapor. Oke, itu sahabat perempuan dan anak, kita kembali ke topik awal, yaitu tentang pelita ini dibuat, juga bagaimana Teh Egi bakal berkoordinasi, peran siapa saja yang akan ikut berintegrasi di dalamnya, termasuk hadirnya narasumber kita, yaitu Pak Asep Riyadi yang notabene adalah dia Peksos di Dinas Sosial ya Bapak Ibu semua para sahabat. Mungkin sebagian sudah tahu atau yang belum tahu, saya bridging sebentar bahwa Pak Asep ini adalah suka warawiri, tanya memiliki aki yang terlantar. Nah, dia adalah yang menjadi salah satu orang yang berperan di situ. Biasanya kemana nih yang harus ini ada nenek-nenek terlantar. Nah, jadi nggak usah nyari-nyari kemana-mana. Kalau ada yang terlantar ada Pak Asep. Betul. Mungkin bisa diceritakan Bu Egi atau Pak Asep yang bisa menjelaskan bahwa peran di sini sebagai siapa saja yang berperan dan apa saja perannya. Silakan. Langsung Bu Egi atau saya Saya dulu aja ya. Baik. Nah, jadi di dalam layanan itu kan ada beberapa layanan ya. Di antaranya yaitu layanan psikososial, reintegrasi sosial, dan itu kental banget dengan Pak Asep ya. Persosialan semua Pak Asep. Sosial gitu. Salah satu layanan itu adalah makanya kemudian bisa berbincang di sini, bisa lebih banyak kita ngobrolin tentang layanan ini. Terima kasih Bu Egi. Dan coachnya saya antusias, ternyata coachnya juga ikut ya Bu Egi di sini yang memberikan nama pelita. Saya mau headline dulu nih nama pelita. Ini keren sekali Bu, nama pelita ini. Seakan-akan memang pelita ini seperti memberikan cahaya baru. Nama kan, sebuah nama tuh biasanya sebuah doa ya Bu ya. Mudah-mudahan di sini Bu Egi ke depannya dalam memimpin UPTD PPA ini bisa lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, dan tadi poinnya itu sebetulnya lebih dikenal dan dianggap ada oleh masyarakat atau perempuan dan anak khususnya di sini. Karena memang saat ini Karawang memang cukup tinggi dalam angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu yang terlihat, ya kan? Apalagi yang belum terlihat atau belum berani melapor atau belum tahu melapor. Mudah-mudahan dengan adanya program ini, saya sebutnya program atau apa gitu, pelita ini. Program ya mungkin ya. Program. Coach ya. Ya. Program. Mungkin dengan adanya pelita ini mudah-mudahan tadi bakal tersentuh dan orang-orang bakal tahu gitu dalam mengakses itu gampang. Apalagi tadi melalui e-book ya. Bisa dalam tangan kita, dalam genggaman kita. Kan selama ini mungkin dalam mengakses untuk melapor tentang kekerasan perempuan dan anak itu ada beberapa hal, mereka tuh sepengalaman saya dan Bu Egi ya Bu ya. Karena saya juga dulu di P2 juga ya ikut di situ sebagai pekerja sosial. Kendalanya ini memang akses si masyarakat itu masih kurang dan minim, terutama mereka itu masih merasa ketakutan dan malu mungkin Ibu. Mungkin ini dianggap juga sebagai aib. Nah, kenapa di sini saya juga digandeng oleh Bu Egi dan kawan-kawan di sini karena memang berhubungan dengan masalah sosial. Karena kekerasan terhadap anak, terhadap perempuan ini termasuk 26 permasalahan sosial. PPKS kalau bahasa sosialnya, penerima pelayanan kesejahteraan sosial. Jadi saya alhamdulillah digandeng sampai sekarang ya Bu ya, masih digandeng dengan Bu Egi. Digandeng, mudah-mudahan suaminya tidak cemburu Bu, digandeng terus ya.
digandeng. Nah, tadi kembali lagi ke topik, peran saya di sini atau peran kita yang namanya bekerja itu tadi betul dengan Bu Coach ya Bu ya, bahwa tidak bisa berdiri sendiri nih, harus menggandeng instansi lain. Di sini juga yang erat dengan kesosialan tadi ya, dinas sosial. Salah satunya saya sebagai pekerja sosial, saya bekerja di dinas sosial tetapi digandeng juga di UPTD PPA ini. Peran kita lebih ke tadi reintegrasi sosial dan bersifatnya rehabilitasi sosial. Kita pun apabila ada klien gitu pasti mendampingi si klien tersebut, Bu. Mendampingi si klien korban maupun si saksi mungkin dalam hal ini. Bahkan kalau saya sih biasanya pelaku pun apabila diperlukan oleh jaksa bisa kita dampingi. Tapi lebih banyaknya itu ya tadi korban dan si saksi untuk mendampingi. Karena kenapa harus ada pekerja sosial yang mendampingi? Karena berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor 11 Tahun 2012 bahwa setiap perempuan dan anak itu wajib didampingi oleh pekerja sosial profesional di dalam suatu instansi. Nah, di sini saya hadir mendampingi Bu Egi di UPTD PPA ini untuk membantu ya Bu ya dalam mewujudkan nih cita-cita Bu Egi, bukan cita-cita Bu Egi, cita-cita kita semua untuk bisa pemerintah hadir di situ bahwa perempuan, anak mulai dari sekarang jangan takut, jangan pernah merasa sendirian ya Bu Egi ya. Kita itu di sini ada gitu. Kalian anak ataupun ibu-ibu semuanya perempuan yang ada di Kabupaten Karawang silahkan untuk melapor ke kami. Saya selaku dinas sosial atau selaku pekerja sosial di sini yang ikut juga berpartner di bidang PPA ini dengan Bu Egi, saya siap membantu untuk mendampingi dalam tahapan rehabilitasi nantinya jika diperlukan Bu Egi siap, kita siap membantu, mendukung bagaimanapun caranya untuk rujukan misalkan masih kurang diberikan pelayanan di sini kita langsung nanti diakses untuk ke kementerian Bu Egi ya. Biasanya kita ke STPL untuk lebih lanjutnya atau ke Kementerian Perempuan dan Anak bisa. Mungkin peran kita di situnya, Teh. Nah, mengenai rujukan ya Pak Asep. Rujukan selama ini kasus-kasus berarti banyak sekali kasus-kasus rujukan, baik itu rujukan dari kementerian dan rujukan dari provinsi juga banyak mungkin atau mungkin dari rujukan dari dinas lain. Nah, selama ini yang biasanya kita tangani bersama kasus-kasus apa saja yang menjadi fokus-fokus rujukan atau siapa aja nih kasus seperti apa nih yang mesti dirujuk kemana dan kasus apa saja dan peran siapa saja ke instansi mana saja yang bisa dirujuk. Silakan mungkin Ibu PT yang akan menjawab. Oke. Biasanya rujukan itu datangnya memang dari karena kan kementerian ini punya hotline ya 129. Dalam seminggu ini, seminggu kemarin ada 3 cukup semangat. Kebanyakan sih KBGO ya, kekerasan berbasis gender online. Pacaran, terus kemudian disebarluaskan video dan sebagainya. Itu rujukan itu. Yang terbaru banget dari UPTD PPA Jabar sama juga dari kementerian terkait kekerasan seksual yang dialami oleh 6 SMP kelas 1 yang kemarin saya harus ke Kendal. Oh, berarti Bu Egi mah berarti tidak hanya lintas sektor dan di dalam daerah saja. Berarti Ya, Iya. Bu Egi ini atau PTD PPA ini perannya sampai ke luar daerah ya begitu. Iya. Itu Pak Sep. Betul. Gitu Pak Sep juga membersamai Ibu Egi ini. Iya. Kalaupun misalkan ada rujukan yang harus berkolaborasi dengan Pak Asep atau Peksos, berarti membersamai Bu Egi, misalkan keluar daerah sekalipun hebat sekali luar biasa. Bogor juga pernah ya, Bro? Iya. Makanya jangan lupa Ya, kalau jangan ragu, jangan jika kita melihat, mendengar kemauan sendiri, lapor ke PPA. Cus. Silakan Bu Ibu lanjutkan. Ya, jadi memang kemarin itu ke Kendal, kemarin mah kebetulan ditemaninya oleh Kanit PPA Polres. Karena memang permintaan dari korban, keluarga korban untuk didampingi secara hukumnya. Karena TKP-nya di Kendal dan pelaku juga di Kendal,
Ya, kami berkoordinasi dengan Polres, kebetulan bukannya bersedia untuk, "Ayolah ditemenin," gitu. Jadinya itu mempermudah sekali gitu ya. Terima kasih Bukanit. Ya, bukannya PPA apa sama. Ya, jadi, kita berangkat jam 2 pagi ya, sampai ke sana pagi karena jam 9 sudah ditunggu sama penyidik, sama kanit PPA-nya juga, dan alhamdulillah, eee, karena itu hanya untuk melengkapi berkas, jadi tidak lama dan insya Allah dalam waktu dekat akan naik ke pengadilan. Nah itu, salah satu di antara sekian ya Pak Asep, yang terbaru lagi, ini masih menunggu nih koordinasi dengan Pak Asep terkait Ananda Ade ya, yang dia, kemarin batal sekolah untuk di sekolah Nggak bisa diomongin di sini. Nanti dikat aja. kan gitu, kan udah isi. Oh, Ade, oke siap Ibu. Berarti bukan hanya di dalam daerah, berarti di luar juga daerah gitu. Ya, betul. Jadi tidak perlu khawatir dong kalau misalnya ada kasus-kasus yang saya bukan selama warga Karawang walaupun kasusnya di luar daerah, berarti bisa diajukan ke UPTD PPA. Dan selain Dinsos ini, tadi saya menyinggung sebentar, selain Dinsos ini yang selalu membersamai yang kaitannya erat dengan sosial. Berarti PPA juga Kanit PPA yang notabene adalah Polres ini bergandengan erat juga dengan UPT PPA ini, UPTD PPA. Selama ini berhubungan baik mungkin ya dengan Ibu Kanitnya. Bagaimana sampai saat ini kasus-kasus yang ditangani dengan kita bersinergi dengan dinas-dinas terkait, bagaimana pelaksanaannya? Apa mudah, apa kendalanya, apa begini? Sejauh ini kalau dengan PPA Polres sih alhamdulillah. Lalu dengan dinas sosial juga alhamdulillah. Kalau hal lainnya itu dengan layanan kesehatan, alhamdulillah juga kan visum berjalan dengan baik. Berarti dengan RSUD ya? Ya, RSUD juga. Kedepannya mudah-mudahan layanannya tidak visum saja, Wisma. UPTD berharap bisa medico legal ya, maksudnya bisa layanan psikologisnya atau psikiaternya, kemudian visumnya juga tidak hanya forensiknya saja. Oke, baik. Terima kasih Ibu Kepala UPT Kabupaten Karawang, Bapak Asep dari Dinsos, juga Ibu coach kita yang cantik, Ibu Rika. Itulah tadi pemirsa semua, para sahabat Kabupaten Karawang, sahabat perempuan dan anak, sudah disampaikan apa itu pelita dari Ibu Egi, juga disampaikan juga dari Ibu perannya pelita ini, perannya Dinsos di pelita ini, atau perannya coach kita yang membersamai sehingga lahir pelita ini sudah disampaikan bagaimana apa saja layanannya yang bisa diakses oleh semua masyarakat. Jadi tentunya kita harus dukung pelita ini karena ini sangat bermanfaat sekali. Bagaimana perempuan dan anak bisa melapor melalui apa saja, bisa melalui aplikasi, bisa melalui datang langsung, atau juga kita dapatkan layanannya melalui e-book yang telah disediakan oleh UPTD PPA ini. Jadi kita bersama-sama harus dukung. Tagline-nya adalah bagaimana ketika kita melihat, mendengar atau mengalami sendiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, bisa melaporkan ke UPTD PPA melalui ada hotline-nya, nanti mungkin di sini akan muncul hotline UPTD PPA, dan juga bisa datang langsung ke di mana Bu Egi? Di Islamic Center di Masjid Al Jihad. Di Islamic Center di masjid depan di Komplek Al Jihad Kabupaten Karawang. Itu baik, terima kasih atas kehadirannya dan sharing sessionnya, sosialisasinya tentang PTD PPA ini dengan program pelitanya. Semoga program pelita ini benar-benar menjadi pelita di Kabupaten Karawang dan sukses membersamai, menyinari untuk perempuan dan anak Kabupaten Karawang. Mari kita bergandeng tangan erat bersama semuanya, Bapak Ibu di rumah, sahabat perempuan dan anak, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, media massa, media sosial, dan lain sebagainya, ikut mendukung program pelita Kabupaten Karawang. Terima kasih.
Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga podcast ini bisa berlanjut ke season 1, season 2, season 3. Dan Amin. akhir kata kita ucapkan bersama Perempuan berdaya. perempuan berdaya, anak terlindungi, Karawang maju untuk Indonesia 2045.